Dinamika kehidupan religius masyarakat Bali tercermin dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan warga Hindu di Bali. Upacara menjadi salah satu unsur dari tri kerangka dasar agama Hindu yang selama ini menjadi filsafat hidup orang Bali. Seperti halnya yang dapat dijumpai di desa adat Bugbug Karangasem, salah satu desa Bali Age ini juga menyimpan begitu banyak tinggalan kebudayaan Prahindu yang hingga kini masih menjadi identitas asli warga Bugbug. Salah satu bentuk tinggalan kebudayaan Prahindu di desa Bugbug tercermin dalam sebuah upacara ritual yang disebut Usaba Manggung. Bertepatan dengan Purnama Sasih Kase, masyarakat desa Bugbug menggelar upacara Usaba Manggung yang inti ritualnya menyampaikan rasa syukur kehadapan Ida Betari Sri atas segala limpahan berkah dan anugerahnya. Usaba Manggung itu adalah disebutnya Usaba Manggung karena semua para dewa yang berstana yang ada di Bugbug itu distanakan di panggungan yang sudah menggunakan jempana-jempana. Nah, pada upacara Usaba Manggung ini adalah upacara Betara turun kabeh untuk di wilayah Kekuban Desa Bugbug. Kemudian yang paling inti diupacarakan ketika Usaba Manggung itu adalah Betara Sri. Nah, karena Betara Sri yang diupacarakan dengan diikuti oleh para dewa semuanya, maka ada ungkapan rasa syukur atas kehidupan, kemakmuran, kesuburan dan lainnya yang ada di Desa Bugbug. Usaba Manggung di Bugbug yang selalu digelar setiap tahun merupakan cara masyarakat untuk mengucap syukur kepada Sang Pemberi Urip. Ritual ini juga menggambarkan proses penciptaan serta siklus kehidupan di bumi yang tiada terputus. Simbol penciptaan ini tergambar dalam dua buah sumbu yang melambangkan unsur purusa dan pradana atau prakerti, unsur spirit dan material, serta keyakinan bahwa saat itu Ida Betara turun kabeh, sehingga menyebabkan terjadinya kehidupan. Yang semakin mempertegas keotentikan budaya khas desa Bugbug ialah pementasan kesenian wali, yakni tari rejang. Tari rejang di desa adat Bugbug ditarikan oleh para de. De merupakan sebutan bagi perempuan yang masih lajang atau belum menikah. Ada dua jenis tari rejang yang ditarikan oleh para de saat upacara Usaba Manggung digelar, yakni tari rejang lilit dan tari rejang jajar oyot padi. Tari rejang lilit biasanya ditarikan pada malam hari dengan komposisi melingkar, saling memegang selendang satu sama lain, mengitari Rajah Yama Raja, tepat di tengah areal Bali Agung. Tarian ini melambangkan siklus kehidupan yang selalu berputar dan tidak boleh terputus. Selain tari rejang lilit, di desa adat Bugbug juga memiliki satu lagi tari rejang, yakni tari rejang jajar oyot padi. Tarian ini ditarikan pada pagi hari di lokasi yang sama, namun dengan formasi yang berbeda.
Tarian ini ditarikan dengan cara berjajar dan saling memegangi selendang satu sama lain. Tari rejang jajar oyod padi menggambarkan keceriaan tanaman padi yang siap untuk dipanen. Ya, tarian rejang itu dilaksanakan serangkaian dengan yang namanya upacara aci atau usabe manggung. Nah, aci usabe manggung ini dilaksanakan setiap tahun nangken pati panten purname sasih kasa. Penanggal ping 13, 14, 15 nuju beteng. Itu harinya. Nah, sehingga harus dilaksanakan tarian rejang itu diawali dengan Rajah Yamaraja. Nah, setelah itu terlaksana Raja Yamaraja itu barulah terlaksana tarian rejang, dartan, dan juga abuang. Rejang ini yang ditarikan pada saat upacara usabe manggung itu adalah rejang jajar oyod padi. Jadi itu melambangkan bagaimana lemah gemulainya padi yang sudah dari mulai berisi santan yang kental di padi sampai dengan menguning. Gitu. Sehingga ditiup oleh angin, dia akan berayun, beroyor, dan lain sebagainya. Itulah digambarkan oleh tarian rejang itu. Gitu. Kalau tarian rejang yang mengitari Rajah Yamaraja, itu namanya rejang lilit. Ya, itu namanya lilit. Tidak boleh terputus. Dia harus melingkar gerakannya seperti itu. Secara umum, rejang memang ditarikan oleh anak-anak yang masih berusia belia. Tari rejang merupakan gambaran kesucian serta taksu atau kekuatan semesta yang turun ke dunia, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang boleh menarikannya. Dalam pementasan tari rejang lilit maupun tari rejang jajar oyod padi ini, sama-sama memiliki aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar, yakni selendang yang dipegang oleh parade tidak boleh sampai terlepas. Menurut keyakinan masyarakat setempat, jika selendang yang dipegang oleh parade saat menarikan tari rejang ini terlepas, maka warga harus melaksanakan upacara ngulapin agar terhindar dari mara bahaya. Mungkin saja, ya, kalau saling pegang oncernya itu tidak boleh terputus, itu akan melambangkan suatu lingkaran yang disebut dengan windu. Jadi apa yang dilaksanakan itu harus ngewindu. Jadi ngewindu itu bukan berarti nol, tetapi berarti sempurna dan berhasil. Gitu. Bersih, sukses gitu. Itu arti daripada windu itu. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak boleh ada cacat. Ya. Sehingga kalau itu sampai terputus, maka harus ada upacara pengelempane atau ngulapin lagi. Sehingga untuk tersambung kembali kehidupan ini. Kan itu adalah melambangkan windu, itu melambangkan windu kehidupan juga. Ya. Jadi kehidupan ini tidak boleh terputus. Jadi hubungan dalam konsepsi Trihita karena hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan dengan alamnya, hubungan dengan Ida Sang Hyang Widi, itu tidak boleh terputus dalam konteks itu. Gitu. Nah itulah makanya penari rejang yang ditarikan oleh
de itu sangat hati-hati sekali. Sebagai salah satu desa Bali Age, rasanya tak berlebihan jika Bugbug dikatakan sebagai museum hidup yang memelihara tinggalan budaya adiluhung, buah budi leluhur masa silam. Ketetapan hati warga Bugbug dalam menjalankan tradisi leluhur nampak dalam setiap sisi kehidupan, baik kehidupan sosial maupun kehidupan religi. Menurut cerita yang diterima warga, dahulu desa Bugbug dihuni oleh 120 orang Bali Mule yang terdiri atas 8 mantri dan pemimpinnya disebut Iluput, serta 112 pengayah atau samar Isatus Roras. Ke-120 warga inilah yang harus menurunkan de terune dan de inilah yang boleh menarikan tari rejang. Nah, kalau ditinjau dari segi jumlah penari yang seharusnya penari itu ada 120. Ya, 120. Nah, tetapi ke 120 itu tidak pernah jarang sekali tercapai 120. Karena ada dari Krama Desa Ngarep yang jumlahnya atau Krama Desa Muwed yang notabene adalah Krama Desa Bugbug Bali Mule itu yang jumlahnya 120 itu terkadang mereka belum memiliki belum juga memiliki terune gitu. Sehingga mereka dalam aturan awig-awig di Bugbug mereka masih diperbolehkan kalau tidak mempunyai diperbolehkan tidak menurunkan begitu juga tidak menurunkan tarunanya. Nah, oleh karena itu 120 ini jarang sekali tercapai. Nah, kenapa harus 120? Itu adalah dari yang menerima cikal bakal daripada di desa Bugbug ini adalah orang-orang Bali Mula yang jumlahnya ke 120 itu, yang terdiri dari ada 8 mantri, ya, 8 mantri ini yang disebut Iluput, ya, itu selaku pimpinan mereka. Nah, kemudian lagi 112-nya itu adalah kelompok pengayah atau kelompok pasukan yang disebut Samar Isatus Roras. Karangasem memang terkenal sebagai gudangnya tari rejang. Berbagai jenis tari rejang dapat dijumpai di bumi lahar ini. Yang membuat tari rejang di Karangasem unik dan menarik adalah dari segi kostum dan hiasan yang digunakan oleh para penari. Begitu juga dengan tari rejang di desa adat Bugbug. Setiap kali menarikan tari rejang, para de harus menggunakan pakaian adat Bugbug yang khusus digunakan oleh para de. Secara umum, pakaian rejang ini dinamakan celagi manis. Pakaian ini wajib digunakan oleh para de saat tedun ngayah rejang. Hiasan kepala atau gelungan yang digunakan oleh para de di Bugbug juga sangat unik, terdiri atas berbagai jenis bunga dengan gaya khas Bugbug. Ada satu lagi aksesoris hiasan kepala yang wajib digunakan oleh para de, yakni plendo. Plendo menjadi identitas bagi para de di Bugbug. Nah, tarian rejang yang ditarikan oleh de itu yang di dan desa itu ketika menarikan rejang ada namanya payas alit dan payas ageng. Kalau tarian rejang yang ketika dilaksanakan upacara Usa Bemanggung itu namanya payas ageng. Payas ageng
harus mereka menggunakan payas yang komplit. Payas komplit itu dan wajib menggunakan dari kamben atau kain kambennya itu adalah dari kelagi manis. Nah, kemudian mereka menggunakan anteng. Juga mereka wajib menggunakan pita klip atau semacam pita yang melilit di dada mereka, itu dari klip. Kemudian rantai, ya, rantai itu yang terbuat dari perak, itu wajib mereka gunakan. Nah, kemudian ada pelendo. Pelendo itu wajib juga mereka gunakan gitu. Nah, kemudian tambahan hiasan-hiasan yang lain, ya seperti hiasan telinga, hiasan kepala, dan juga sekar-sekar yang harus digunakan itu adalah sekar Jepun atau bunga-bunga dari Jepun Bali, yang itu mewakili atau melambangkan kembang. Selain tari rejang, seni sakral lainnya yang dapat dijumpai saat pelaksanaan Usabe Manggung ialah daretan. Daretan merupakan bagian dari ritual yang tak boleh ditinggalkan. Daretan merupakan bentuk persembahan yang menggunakan tubuh sebagai medianya. Bersamaan dengan ditarikannya rejang oleh parade, beberapa masyarakat desa adat Bugbug juga mengalami kerauhan. Daretan ini berlangsung beberapa paletan berbarengan dengan dipentaskannya tari rejang jajar oyot padi. Puncak daretan ini ialah ketika parade nur atau menjemput jero sedan desa yang juga nyolahang daretan. Daretan sendiri menggambarkan berbagai kekuatan alam semesta serta berbagai kekuatan supranatural yang hidup berdampingan dengan manusia. Jero sedan desa menjadi perantara untuk menyampaikan wahyu atau wejangan terkait upacara yang sedang digelar. Warga Bugbug meyakini jika jero sedan desa sudah mengalami trans atau kelinggihan, itu pertanda bahwa Ide Betara telah menyaksikan dan memberkati upacara ini. Daretan itu daretan Side Karya dan daretan Sudemale sebenarnya. Itu. Kenapa Side Karya itu harus menyelesaikan proses jalannya upacara. Itu. Jadi kalau upacara itu kurang atau ada sesuatu yang ditinggalkan, beliau para dewa yang melinggih, yang melinggih di daretan itu, beliaulah langsung bersabda, ini perlu dilengkapi, ini perlu dilaksanakan, sehingga ramai masyarakat Desa Bugbug mempercayai bahwa itu adalah wahyu yang harus dilaksanakan pada hari-hari berikutnya. Kemudian kenapa disebut Sudemale? Ya, Sudemale itu karena yang perempuan, yang istri meraga lanang. Gitu. Jadi daretan itu adalah yang menarikan seorang istri. Ya, jero sedan desa, tidak boleh yang lain. Itu. Tidak boleh masyarakat sembarangan meraga lanang. Nah, sehingga yang istri meraga lanang, kemudian itu diejawantakan lagi, ada ndak lanang meraga istri? Itu ada, itu diejawantakan dalam wujud pengayah perwayah namanya. Pengayah perwayah itu adalah yang laki berlaku seperti perempuan. Itu. Jadi mereka perwayah inilah yang boleh
melaksanakan maturan munggah tedun di pariangan-pariangan. Ya. Daratan itu melambangkan vibrasi magis dari taksu-taksu yang ada di bumi. Ya, khususnya di Desa Bubuk ini. Kalau daratan itu ketika mereka tren, semakin banyak mereka tren, berarti vibrasi magis dari taksu-taksu itu semakin banyak, semakin luar biasa. Nah, jika taksu ini sudah ada, taksu magis ini sudah ada turun sampai ke bumi, maka mereka menyaksikan jalannya prosesi upacara itu sudah dapat disaksikan dan sudah dapat diterima. Karena untuk menggambarkan ide Sang Hyang Widi, menggambarkan betara-betara dan para dewa, kita sangat imajiner sekali, sangat imanen sekali. Ya, tidak bisa menggambarkan itu kayak apa. Nah, jadi semua itu diejawantahkanlah oleh kehadiran para taksu itu yang merasuki tubuh krama Desa Bubuk yang menari itu, baik laki maupun perempuan. Dalam setiap pelaksanaan upacara suci di Bali, keberadaan kesenian sakral tidak dapat dipisahkan. Seni wali menjadi salah satu unsur inti sebagai penyidek karya atau ciri bahwa ritual yang digelar telah mencapai tujuan yang utama. Sesuai dengan lokal jenius masyarakat Bubuk, tari rejang dan daratan memiliki fungsi religi sebagai seni wali penyidek karya yang menyebabkan kesenian ini harus selalu ada dalam ritual Usaba Manggung. Berbagai bentuk upacara suci ibarat aliran sungai yang mengalir menuju muara akhir. Yadnya, pengorbanan tulus ikhlas sebagai wujud bakti dan kecintaan manusia kepada Sang Kan Paraning Dumadi, muasal dari seluruh kehidupan di alam semesta. Maka, melalui yadnya dan laku spiritual yang dijalankan warga Bubuk, mereka berharap keharmonisan alam semesta dapat terwujud. Fungsi tarian rejang dan tarian abuang itu adalah tarian abuang, tarian dartan, itu adalah tarian yang sangat disakralkan sekali di Desa Bubuk. Nah, ketiga bentuk tarian itu di samping disakralkan oleh Desa Bubuk merupakan tarian sakral, juga merupakan tarian penyidek karya atau pemuput karya. Kalau tarian ini tidak ada, tabuh itu juga tidak ada, maka tidak sempurna, tidak selesailah upacara yang dilakukan oleh masyarakat di Bubuk ini. Itulah makanya tarian itu, ketiga tarian itu wajib ada dan merupakan pemuput karya atau penyidek karya. Ya, tujuan akhir daripada rangkaian Usaba Manggung yang dilaksanakan setiap tahun ini ada di samping sebagai ungkapan rasa syukur atas kehidupan dan kesuburan yang ada di Desa Bubuk, juga merupakan nyomil alam secara makro dan secara